Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana Rahmadani dari kelas 10 IP1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi yang berjudul interaksi sosial. Interaksi sosial meliputi 1. Definisi interaksi sosial, 2. Syarat terjadinya interaksi sosial, 3. Faktor pendorong interaksi sosial, 4. Ciri-ciri interaksi sosial, 5. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, definisi interaksi sosial. Hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok. 2. Syarat interaksi sosial. Menurut Suherjono Soekanto, syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Proses interaksi sosial terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat penting terjadinya interaksi sosial. Tanpa kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik, misal surat menyurat, telepon, SMS, dan lainnya. Jadi hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Tindakan sosial. Tidak semua tindakan sosial adalah interaksi sosial. Ciri-ciri tindakan manusia yang disebut sebagai interaksi sosial adalah jumlah pelaku lebih dari seorang, berlangsung timbal balik. Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati ada tujuan tertentu. 3. Faktor pendorong interaksi sosial. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain, seseorang yang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Empati adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan atau imajinasi perasaan orang lain. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari seseorang, bahkan lebih. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Proses asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ciri-ciri interaksi sosial. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan. Pertentangan mempunyai bentuk-bentuk khusus. 1. Pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, pertentangan internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.